Hai girls, welcome to the very episode of Girls Talk. Gue Rizka Angelita Salsabila. Jujur li, ini debut podcast gue. Agak nervous, tapi excited sedikit sih. Ini yang excited gue doang atau kalian juga nih? Kita juga dong. Kita juga. Oke, don't worry guys. Di sini gue nggak sendirian, ada 3 narasumber kita. Yang pertama ada Tiara Febriana Zainti dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Halo. Yang kedua ada Rizky Damayanti dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Hai. Oh, ini kalian dari kampus yang sama? Iya dong. Betul sekali. Ini lagi kita. temenan, adik kakaan atau musuhan tapi satu circle? Temenan dong. Oke, yang terakhir nih ada Ika Fauziatunisa. Langsung dari Jakarta, spesial banget karena Ika ini perwakilan netizen kita yang super aktif di Instagram. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Anyway, udah pada kepo belum sih kita hari ini bakal bahas apa? Udah. Apa kepo tuh? banget. Udah kepo banget. Cluenya itu relate banget nih sama Gen Z. Honestly, mentally spacey banget. Apa tuh ya kira-kira? Kebayang kan, pasti kebayang kan? Langsung di-spill aja gak sih? Oke, so hari ini kita bakal deep talk dikit, tapi tetap santai aja, chill abis. Okay. Karena topik kita adalah insecurity. Yes, basically insecure itu perasaan gak pede sama diri sendiri. That tiny voice in your head yang suka bilang, kok gue gak sekeren dia ya, kok gue gendutan sih, kok muka gue breakout parah sih. Sounds itu sangat familiar di lingkungan kita gak sih? Bener banget. Betul banget. Banget. Karena jujur ya, di era serba digital ini kayak sekarang tuh everything looks so perfect in social media, tapi realitanya kita semua punya insecure masing-masing kan? Bener banget. Nah, sebelum kita deep dive lebih jauh, gue pengen denger dulu nih pendapat dari kalian bertiga. Dimulai dari Kak Tiara dulu kali ya. Boleh. Menurut lo insecure itu apa sih? Dan pernah gak sih ngalamin momen dimana lo ngerasa kayak gue gak lebih baik dari sebelumnya? Pernah, pasti kalau menurut aku ya, semua orang tuh pasti pernah banget ngerasa kayak di momen kayak I'm not enough. Waktu itu aku ngerasa kayak ngelihat teman-teman di kampus tuh pada pinter-pinter banget, pada punya prestasi, terus kayak jago public speaking, ada juga yang jago nyanyi gitu kan. Terus aku ngerasa kayak kok aku kayak yang biasa aja gitu loh. Terus kayak jadi insecure gitu, kok mereka bisa kayak gitu kan, kayak Anjir, relate banget sama gue. iya kan, kayak kok Sorry. ada bom ya. Ini bukan di Palestina. Terus aku juga pernah di suatu momen kayak ngerasa kurang gitu. Waktu itu pas ngeliat temen di kampus jago banget public speakingnya. Siapa tuh? Ada deh, pokoknya jangan di-spill ya. Terus kayak ada juga yang jago nyanyi. Di situ aku ngerasa kayak, duh kok mereka keren-keren banget ya gitu. Sama pernah di satu momen lagi kelas, dan biasanya aku dosen itu tuh waktu itu sering banget ngadain kayak forum grup diskusi gitu. Jadi kayak kita saling ngasih argumen, tapi argumennya dalam segi positif gitu. Terus aku sebagai orang yang introvert dan gak percaya diri, kayak cuman diem doang gitu ngeliatin mereka semua punya pendapat masing-masing gitu. Jadi aku ngerasa kayak, nih mereka setiap hari tuh makannya apa sih, kok bisa pinter-pinter banget gitu. Loh, kamu introvert tapi kok ngambil jurusan komunikasi? Iya, sebenarnya aku ngerasa salah jurusan sih enggak juga, tapi aku suka banget dengan kayak media gitu-gitu. Makanya lebih ke broadcasting. Iya, bener banget gitu. Oke, selanjutnya dari Rizky nih, how about you mengenai insecure? Kalau aku sih ngomongin insecure ya, menurut aku itu perasaan yang nggak yakin sama diri kita sendiri sih. Jadi di diri kita tuh kayak ada suara kecil di kepala bilang kamu tuh nggak cukup baik gitu. Dan sayangnya kadang suara itu datang karena hal-hal yang kita alami di lingkungan terdekat sih, terutama di keluarga gitu.
Kalau aku pribadi pernah banget ngerasa nggak cukup ya, terutama waktu masih sekolah ya. Rasanya tuh kayak apapun yang aku lakuin tuh nggak pernah cukup bikin bangga. Jadi misalkan nilai aku tuh udah bagus tapi tetap dibandingin sama saudara aku gitu. Udah bantuin mama di rumah nih, tetap dibilang coba dong kayak kakak kamu yang lebih rajin gitu. Itu bikin aku tumbuh dengan rasa yang takut gagal, takut kecewain orang tua, dan akhirnya suka ngeremehin diri aku sendiri gitu. Tapi biasanya kalau kita lagi rajin tuh mama suka nggak lihat sih, malah justrunya lebih sering lihat ketika kita lagi main HP. Iya, bener banget. Pas lagi kita ini baru dia ini. Relate kan ya. Soalnya di aku juga gitu. Ya semua anak digituin gak sih sama orang tuanya? Tapi kalau nanti kita dewasa bakal kangen masa-masa itu sih. Iya, masih itu. Nah, untuk Ika nih sebagai netizen aktif di Instagram, insecure itu apa sih? Kalau aku sih lebih ke lingkungan sekitar juga ya, tetangga-tetangga sih, netizen ya. Oke. Kalau aku lebih ke penampilan. Nah, kalau penampilan orang kan beda-beda ya. Pakai baju ini dibilang jelek, pakai baju ini dibilang nggak cocok segala macam, gendutan. Tapi kan kita kan sebagai manusia kan ada kurangnya dong pastinya. Iya bener banget. Gak haus akan validasi ya. Iya betul. Tapi kita dibanding-bandingin sama anak tetangga, sama orang lain. Kenapa kamu gak kayak gitu aja, kayak gini aja? Kenapa nggak angkat anak dia jadi anakmu? Kita kan manusia bukan nabi. Padahal ibu-ibu di luar sana juga iri sama anaknya ya. Iya, udah Jadi lebih cantik kan saling anaknya gak sih? Emang dunia itu kalau soal iri nggak ada habisnya ya. Iya, betul. Oke, thank you banget nih buat kalian bertiga yang buat sharing benar-benar bukti nyata kalau rasa insecure itu manusiawi banget dan gak kenal usia, status, background, tapi yang penting gimana caranya kita deal sama rasa itu sendiri. Kuncinya self awareness and self acceptance. Tiap orang punya timelinenya masing-masing, gak perlu buru-buru jadi versi perfect dari diri kita. By the way, sebelum kita wrap up, gue juga sempat nih ngepost Q&A di Instagram. Ada beberapa yang menurut gue keren banget sih responnya. Boleh dibacakan dulu dari Kak Rizky? Oke, yang pertama dari akun @asbunting. Gue insecure banget tiap buka LinkedIn, lihat orang-orang udah magang, udah kerja, udah lulus, bahkan lanjut S2. Sedangkan gue masih ngerasa stuck, padahal umur kita sama loh. Iya bener banget gak sih, itu dia kecilnya makan kurkuma plus atau gimana ya? Banyak ikan ya. Sering iya ya. Tapi kayaknya kurkuma plus gak ngefek di gue deh. Gue juga jujur sama dulu sering minum yang sirup, makanya ujung-ujungnya nggak sepinter itu. Kok bisa gitu loh. Kayak nyemilin buku nggak sih mereka tuh? Dijadiin jus gitu kan. Kayaknya. Sayangnya sih dulu buku gue dibikin buat perahu ya. Sama kipas. Nah, untuk Kak Ika boleh dibantu bacakan? Oh, boleh. Aku bakal bacain dari akun Set Girl nih. Set Abis tuh. Katanya dia, aku suka insecure kalau ketemu orang baru, takut dinilai, takut nggak cukup menarik. Tapi ternyata semua orang juga sibuk mikirin diri mereka sendiri. Bener sih. Kadang kita tuh overthinking terlalu jauh, padahal orang lain bahkan gak merhatiin sedetail itu gak sih? Iya, betul. Sebenarnya mereka tuh nggak peduli banget sama kita gitu loh. Tapi ada juga sih kadang orang yang seperti itu Yang julid karena rasa iri gak sih? Kayak Iri tanda tak mampu. mampuin dong. Harga berapa sih? boleh. Sebelum kita pamit, gue masih quick tips nih dari kita berempat buat kalian yang lagi struggling sama rasa insecure. Jangan lupa catat ya sayang. Sayang. Ambil pulpen, kertas, buku. Kita ujian. Yang pertama dari Katiara dulu nih, boleh tips untuk para listener kita nih di Girls Talk. Boleh. Kalau dari aku tipsnya tuh gampang banget. Sebenarnya kita tuh harus stop buat banding-bandingin diri kita sama orang lain. Terus kita juga harus sayang sama diri kita dan jangan dengerin kata-kata orang lain yang nyakitin hati kita, yang bikin kita insecure. Jadi kayak anggap aja angin lalu gitu, kayak gak usah dipeduliin banget gitu. Sekali-sekali self reward. Kebetulan Agak susah ya. kebetulan aku self reward setiap hari. Apaan tuh? Itu self
reward apa boros? Oh, anaknya Korea abis ya. Betul. Oke. Ya, dari Kariski boleh. Kalau aku simpel banget sih, stop nyalahin diri sendiri atas standar orang lain. Aduh. Gitu. Kalau standar motor miring ya, Wak. Kalau standar TikTok, Iya. Penting banget nih. Pas banget. Gitu sih, karena kadang kita insecure bukan karena kita kurang, tapi karena kita terlalu keras sama diri sendiri demi nyenengin orang lain gitu. Gak ada habisnya kalau nyalain orang Kayak- lain. Nah, untuk Ika sendiri nih sebagai pengguna sosial media yang aktif, tipsnya apa sih? Kalau aku sih jangan pedulin ya kata-kata mereka itu, apapun itu jangan dimasukin ke hati. Terus kita lebih ke sikapnya lebih percaya diri aja lah ya, nggak usah terlalu digubris omongan-omongan orang lain. Oke. betul. Setuju. Kalau dari gue pribadi sih, surround yourself with people yang bikin lo ngerasa safe and valid. Healing itu nggak harus sendiri loh. Berarti kita mau healing kemana? Gak tahu nih, aduh bingung. Balik. Offside. Offside. Jadi enaknya kemana? Ke Bali. Lombok. Bali, boleh. Bali kalau nggak atau peta. Oh, peta. Kalau ke Bali kan kita harus butuh map. Iya benar sih. banget. Emang kalian mikirnya kemana? Iya benar, atlas global yang IPS itu loh. Oke. Mungkin hari ini kalian gak ngerasa cukup. Please remember you are not alone karena ada kita di Girls Talk. Wes. Berarti kita Girls Talk bisa nemenin hari-hari kita dong. Boleh aja, boleh. Boleh. Tapi sukarela ya, nggak dibayar. Sponsor? Aduh, sponsor mana? Belum ada nih. Aduh, boleh kali sponsor. Ya, kalau mau boleh. Aku. Kontak Kariska. Wow. Rasa insecure itu wajar, tapi jangan biarkan itu stop langkah lo buat grow up, love yourself, and shine in your own way. Dan itu dia episode pertama dari Girls Talk. Jangan insecure ya sayang. Thanks banget nih buat Kak Tiara, Kak Rizky, dan Kak Ika udah mau sharing di Girls Talk. Dan buat semua para listener, makasih udah nemenin kita ngobrol. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman lo yang lagi butuh didengerin. And stay tune buat episode-episode selanjutnya yang pastinya bakal ngena banget di hati dan mental lo. Gue Rizka Angelita Salsabila pamit undur diri. Stay confident and keep glowing. Bye-bye. Sponsor boleh, sponsor boleh dong. Jangan nangis. Cut dulu, kebelet pipis. Astaga.